92,5 Maestro FM, House itu Sobat Maestro. Wow, aduh Sobat Maestro, kalau kita lagi ngobrolin tentang bahasa kasih nih ya, aduh, memang ini kalau udah ngobrolin bahasa kasih, kita pasti langsung berbalik ke diri kita sendiri gitu kan ya. Kalau aku tuh sukanya diapain sih gitu kan sama pasangan, atau pasangan kita sukanya diapain sih? Dan bahasa kasih itu sebetulnya apa sih ke? Nah, ini gimana caranya kita nge-treat pasangan kita istilahnya ya, dan dia ngerasa, oh, aku tuh merasa dicintai banget loh kalau dia melakukan apa misalnya. Aku ngerasa dicintai banget loh kalau ternyata di depan umum nih pasangan aku ngegandeng aku misalnya gitu. Atau mungkin aku ngerasa dicintai banget nih kalau ternyata pasangan aku habis dari luar kota bawa hadiah, bawa oleh-oleh misalnya gitu ya. Harus kudu ya gitu teh. Nah memang beberapa orang ini beda-beda memang ya ladies ya. Ada yang suka dipuji, ada yang suka dibawain hadiah, ada yang suka kayak tadi kayak Ciwan bilang suka ditemenin. Ya, kehadiran ya. Kehadiran, betul. Kehadiran pasangan itu kan penting banget ya buat Ciwan ya. Nah, tapi sebenarnya ini teh asal mulanya dari mana sih, Ko Sandi sama Ciwan? Jadi kenapa kita punya bahasa kasih itu gitu? Ya, sebenarnya kalau dari apa yang saya coba renungkan, pahami, sebenarnya bahasa kasih itu muncul dari pengalaman, experience dia dari sejak mungkin dalam masa dari kandungan sampai ke masa saat ininya. Jadi itu yang membentuk dia tuh, bagaimana dia punya pengalaman tentang kebutuhan untuk dicintai selama perjalanan hidup dia. Disitulah dia membentuk pola, membuat pattern buat dia bahwa saya akan merasa dicintai kalau menerima perlakuan ini. Oke. Tapi apakah itu genetik kok? Jadi kayak misalnya mamahnya punya sifat itu, kalau sifat kita, karakter kita kan ada yang genetik ya kok ya. Misalnya mamahnya karakternya seperti apa? Ada tuh yang nurun ke anaknya. Apakah bahasa kasih ini juga turunan gitu? Tadi sama Ciwan? Kayaknya kalau bahasa kasih itu tidak diturunkan genetik ya, tapi lebih ke pola asuh. Terutama pola asuh di 5 atau 6 tahun pertama, karena itu kan dasar pembentukan kepribadian. Oke. Jadi kalau misalkan mau dievaluasi bahasa kasih kapan terbentuk di 6 tahun pertama, karena anak masih tergantung banget tuh sama orang tuanya. Betul. Gitu. Jadi tidak secara genetik diturunkan. Tapi tergantung pola asuh, perlakuan papahnya, perlakuan mamahnya ke dianya, ya itu di situ tuh dibentuk bahasa kasih. Oke. Contohnya gimana nih, Ko Sandi sama Ciwan? Nah, jadi gini, contohnya misalnya mamahnya atau orang tuanya itu adalah tipe orang tua yang sangat ekspresif, misalnya contoh. Oke. Pokoknya dia tuh akan merasa tidak terhalang untuk memberikan sebuah penghargaan sama anaknya. Kamu pintar, kamu cakep, kamu hebat ya bisa melakukan ini. Oh keren loh kamu gini. Nah itu tuh terbentuk tuh. Bagaimana akhirnya dia menerima perlakuan orang tua yang mengasihi itu terekspresikan dengan kata-kata. Oke. Atau misalnya orang tua yang selalu siap sedia di dalam melayani, menyiapkan ini, baju disiapin, makanya ayo itu semua sudah siap tuh, ayo kamu tinggal makan, gini-gitu, terbentuk tuh, oh itu adalah bentuk ekspresi orang tua dalam mengasihi saya tuh. Nah, akhirnya itu membuat pattern buat dia, begini loh. Beneran ini masih hidup loh. Itu aku melayani gitu ya itu ya. Iya, aku suka kasihnya melayani gitu ya. Iya benar. Ya, gitu. Ternyata dari situ ya. Dari situ. Oh my god. Kayak kalau saya boleh cerita pengalaman ya, saya tuh lahir dari seorang papa tuh yang tadi. Jadi lebih banyak memuji, apalagi saya kan anak pertama nih ya. Anak pertama tuh kan biasanya sangat diharapkan gitu ya, jadi pusat perhatian keluarga. Jadi apapun yang saya lakukan tuh selalu dipuji, hal-hal kecil selalu dipuji. Jadi penuh dengan kata-kata pujian tuh, kata-kata motivasi. Jadi itulah yang membentuk saya, makanya saya memiliki kebutuhan akan hal itu tuh lebih tinggi dibanding kebutuhan bahasa kasih yang 4 lainnya. Oke. Jadi pola asuh itu benar-benar ini banget ya, ternyata punya bagian yang cukup besar ternyata. Dalam pembentukan ya. Iya. Oke, itu mungkin bisa terbalik nih. Jadi kayak misalnya kayak tadi Koko bilang karena sering dipuji,
Terus jadi punya apa namanya bahasa kasihnya ya dari kata-kata itu senang dipuji. Mungkin nggak ada kebalikannya gitu. Jadi karena terlalu sering dipuji mungkin terus jadi gimana gitu ke anaknya? Jarang dipuji kali ya maksudnya. Ya sebenarnya kalau jarang dipuji, misalnya contoh orang tua jarang memuji itu, dia bisa jadi kebutuhannya dipuji, bisa jadi begitu. Bisa seperti itu. Karena dia kosong kan. Oh iya kosong. betul. Jadi ketika dia merasa kosong di area itu ya dia pengen diisi tuh. Gitu. Jadi bisa dua cara sebenarnya. Orang tua yang jarang muji bisa jadi itu kebutuhan dia untuk dipuji itu bisa jadi begitu. Itu bahasa kasih dia juga gitu. Jadi, cuman kan memang jangan sampai ekstrimnya gini. Kalau seandainya dia orang tua jarang nggak ekspresif banget dalam memuji. Akhirnya dia tuh selalu memuji apapun yang sebenarnya nggak layak diberikan apresiasi juga. Berarti itu ekstrim. Nah kalau kayak begitu itu kompensasi dari efek dari lukanya sebenarnya, bukan dari kebutuhan dia terhadap bahasa kasihnya. Oh ternyata justru bukan cuma pola asuh, tapi luka yang kita hadapi masa lalu itu juga bisa membentuk istilahnya apa ya? Membentuk si bahasa kasihnya si anak-anak kita berarti. Ekspresinya akan menjadi hambatan dalam memberikan ekspresi yang benar. Oke, ladies, mungkin ada pengalaman yang mau dibagiin? Hah? Kok jadi diem-diem aja nih? Lagi mikir ya, Teke. Lagi ngebayangin ini, Teh. Ngebayangin apa? Pengalamannya? Tapi tadi lagi break kan saya sempat mute tuh, saya sempat ngobrol nih sama Christian ya. Tapi yang tadi dibahas tentang pola asuh tuh memang kayaknya anak banget deh bener gitu ya. Soalnya gini, tadi kan saya nanya, maksudnya bukan nanya, memang kemarin udah dites gitu kan ya bahasa kasihnya pasangan teh apa? Dia tuh yang pertamanya tuh sentuhan. Sentuhan gitu ya. Sentuhan gitu ya. Maksudnya teh iya, dia senang dipeluk gitu ya. Nah, ternyata tadi pas dengerin pas Andi ngomong gitu ya, Christian tuh ngomong, memang dulunya tuh mama papahnya tuh kan tipe zaman dulu tuh yang zaman dulu kan orang tua zaman itu bukan yang kaku, yang nggak bentar-bentar dipeluk gitu kan, bentar-bentar dipeluk gitu. Nah, mungkin itu hausnya dia, tangkinya dia dulu kurang di situ. Makanya sekarang dia butuhnya tuh itu gitu. Betul. Nah, mungkin saya juga gitu karena mami papi saya bukan tipe yang kayak gitu. Tapi padahal dulu ya si papi saya tuh kalau mau pergi atau gimana tuh sampai saya mau kawin pun dia masih tetap cium kepala saya di sini gitu. Tapi buat meluk tuh kagok gitu, tau nggak? Tapi kalau cium kepala masih dilakuin sampai gua udah mau married juga gitu. Tapi ya itulah balik lagi, saya juga jadi maksudnya lebih ke sentuhan gitu, makanya ke anak-anak juga sekarang mah selalu dipeluk gitu, udah gede juga ya suka dipaksa gitu, padahal anaknya udah yang nggak mau teh, tapi kan gue paksa aja gitu, karena ya itu mungkin ya Yohan mungkin takutnya teh dia kosong tangkinya seperti yang dialami saya sama pasangan saya gitu, tau nggak? Iya betul. Kayak gitu. Atau juga mungkin gini, kalau kita punya bahasa kasihnya kayak Cifangfang kan sentuhan ya, berarti ya. Kita memang akan cenderung lebih banyak melakukan itu buat orang lain untuk menyatakan kita. Gitu. Iya, betul. Jadi bahasa itu kasih secara nggak sadar berarti ya, Cion ya. Iya. Jadi cara kita menyayangi orang tuh dengan bahasa kasih yang kita punya. Nah, kadang-kadang suka miskom ya. Sama pasangan dia beda gitu. Kalau pas kebenaran sama kita mah oke lah gitu ya. Saling mengisi. Kalau yang beda harus diperjelas lagi gitu. Harus bikin kesepakatan. Wah, berarti pusing dari awal ya kita udah bahas visi, udah bahas visi pas ya. Bahas gedung pas ya, bahasa kasih pas ya. Oke. Tapi untung banget sih, Val, kalau yang saat ini nih ya, bahasa kasih sama pasangan memang sama. Iya, itu. Kok penasaran banget? Penasaran gak nih? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget atau aja. Ini ya memang Sobat Maestro. Jadi kalau misalnya sama, memang betul. Jadi kayak sebetulnya gitu ya. Jadi udah saling tahu gitu. Oh kamu butuhnya itu, aku juga butuhnya ini gitu. Dan memang bener yang Mas Andi bilang. Jadi secara refleks kita memang ngelakuin gitu. Karena ya
gue juga pengen gitu, gue juga pengen misalnya kayak gue juga pengen dihargai gitu, gue juga pengen dilayani kayak gitu. Jadi memang secara garis besar sama bener Civa, dan emang kerasa banget loh Sobat Maestro kalau misalnya kayak pasangan cuma bantuin cuci piring aja, itu kan cuma biasa doang, cuma nyuci piring satu aja, tapi itu di hati itu kayak aduh makasih ya Yohama ya. Padahal cuma satu piring ya. Iya. Tapi nanti aduh ya ampun gitu, terus begitu masuk kamar gitu ya, dia lagi ngevakum gitu, aduh puji Tuhan. Udah kayak dikasih hadiah berlian gitu loh. Iya, atau anduknya dipindahin ya. Iya, kalau yang itu belum berubah. Kalau yang itu belum berubah. Nah, kayak gitu sih, bener Sobat Maestro. Kalau Citin gimana Citin? Nah itu saya juga lagi mikir. Apa tuh? Tadi kan teman-teman pada ngomongin kayak gitu ya, terus saya jadi mikir bahasa kasih saya apa sih gitu ya, saya tuh kepengennya kayak apa sih gitu ya. Kalau kemarin ini saya ngerjain kuis-kuis yang ada di online sono, aku tuh act of service gitu. Sama kayak aku dong. Nah, act of service tuh apa sih? Nggak ngerti nih jadinya. Apakah jadi orang tersebut harus hadir gitu buat saya apa gimana sih? Dilayani ya? Melayani ya? Lebih melayani. Ya. Jadi dilayani. Nah, kalau posisinya wanita jadi bingung ya? Iya. Ya itu kayak aku dibantuin gitu kan udah seneng banget sih. Gampang aku mah bener. Bener sih. Iya. Bener sih. Disiapin minum. Nih minumnya gitu. Oh iya bener. Kemarin suami saya tiba-tiba ngisiin air minum sampai saya nanya, kamu mau ngapain bawa botol saya? Ya kan ini mau diisiin. Tuh kan, iya bener. Langsung malam-malam aku pijetin. Oh. Ya benar. Ya gitu. Begitu. Dilayani, misalnya contoh lagi bawa barang, tiba-tiba suaminya, sini gua bawain ya, gitu. Dengan inisiatif, wah itu tuh something banget. Ya. Oh iya benar. Tin jangan bawa galon sendiri. Bener. Saya senang digeerin lah gitu ya, kira-kira ya kurang lebih. Bener. Jadi memang ya, tapi beda nggak, Citin? Beda. Bahasa kasihnya? Beda. Aku tahu dia bahasa kasihnya apa. Tapi aku nggak mau ngomongin di sini. Aku mau. Pasti dia mau penuh rahasia. Tapi jadi ini nggak sih? Di masalah nggak sih kalau beda? Buat kan saya sampai sekarang agak-agak lagi sedikit masih geli gitu. Karena gue nggak biasa gitu kan. Gitu. Ya. Kalau aku sama Cipang kan sama tuh. Jadi si Yohan sama Ko Sandi kan ada samanya juga. Nah ini kalau orang yang benar-benar bertolak belakang beda, nah itu tuh masalah apa enggak tuh? Betul. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu menimbulkan potensi konflik dalam rumah tangga. Karena akhirnya apalagi mereka yang tidak dewasa dan banyak menyimpan luka, wah udah tuh ribut aja terus. Sama-sama yang satu juga pengennya dia ngerti kalau maunya gua apa. Yang satu juga dia harusnya lu juga ngerti gua maunya apa. Nah itu terjadi bertahun-tahun dan banyak konflik ditimbulkan karena itu. Pasti jadi masalah. Iya. Padahal bahasa kasih tapi malah jadi konflik ya. Kasih tapi jadi konflik gitu ya. Iya ya. Jadi konflik. Karena dipergunakan dengan dua pribadi yang tidak dewasa ya. Jadi definisi kasihnya beda. Oke, bye. Bye. Bahasa menuntut. Tapi bukan selalu begitu. Mungkin aja perlu ditegaskan tadi ya. Jadi kalau saya lebih suka, kan harus ngomong. Kalau saya lebih suka dilayani seperti ini. Komunikasi. Ya, kalau misalnya suami saya lebih suka sentuhan fisik. Misalkan kalau dipijitin kayak tadi gitu. Jadi saling komunikasi. Mungkin karena kesalahpahamannya karena nggak komunikasi selama ini. Saling tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan dan ego, kan gengsi kan. Gengsi. Kalau gue ngomong juga, wah jadi kayak merendahin diri gue. Itu tuh jadi problem. Padahal sebenarnya banyak persoalan yang selesai hanya dengan belajar runtuhin ego dan ngomong. Tuh memang di Lady Stock dari kemarin-kemarin gitu kan. Tapi itu yang susah. Nah itu problemnya. Jadi itu yang menjadi hambatan, jadi sumbatan terhadap banyak hal. Padahal cuma tinggal di situ klik, baru di situ ketika ngomong
Oh ternyata itu toh, baru tahu ternyata itu. Kalau udah kebuka dari dulu ngapain kita konflik bertahun-tahun sekian waktu lamanya? Benar. Tapi gitu sih memang Sobat Maestro ya. Apakah Sobat Maestro juga mungkin sekarang lagi bingung gitu ya? Apakah bahasa kasih aku sama pasangan aku tuh sebenarnya klop atau enggak sih? Atau sebetulnya apa gitu ya? Pengen tahu gimana cara ngeceknya dong. Nah, boleh WhatsApp aja kali ya ladies ya. Nanti kita kasih link untuk si quiznya kali ya ladies ya. Ya, betul. Boleh loh Sobat Maestro ya. WhatsApp sekarang di 081 321 000 925. Aku belum tahu nih ke bahasa kasih aku dan pasangan apa. Boleh nanti kita bakalan bantu untuk link si quiznya kali ya. Dan kamu dengerin juga ini Sobat Maestro ya. Dengerin Ladies Talk juga supaya kamu bisa tahu nih ciri-cirinya apa aja. Ini bakal kita bahas lebih dalam lagi gitu. Benar. Oke. Sudah siap nanti bahas lebih dalam ya. Tapi nanti ya Sobat Maestro ya, kita bakal dijabarin semuanya. Ada 5 bahasa kasih. Satu persatu akan kita bahas secara lebih dalam lagi Sobat Maestro ya. Jadi boleh langsung aja ya WhatsApp kami di 081321000925 atau bisa pergunakan YouTube channel kita juga di Maestro Radio Bandung Sobat Maestro. Kita jump in dulu ke poin yang pertama dulu, atasnya dulu gitu kok. Ya. Kita jump in dulu ke poin pertama dulu atau nanti aja nih kita lanjutin nanti. Biar penasaran, biar nanti penasaran aja. Biar nanti aja ya. Satu persatu nanti kita bahas Sobat Maestro ya, tetap di Ladies Talk.